Shalom semuanya, di video ini saya akan melanjutkan tentang 15 hal yang iblis tidak bisa lakukan. Sekarang kita akan mulai dari nomor yang ke-11. Iblis tidak bisa membangkitkan orang mati. Itu sebabnya kalau ada orang-orang yang meminta keluarganya dibangkitkan dengan kuasa jahat, misalnya lewat perdukunan, yang bangkit itu bukan orang itu, tetapi roh jahat yang dimasukkan di dalam tubuh yang mati. Karena iblis tidak bisa membangkitkan orang mati. Kenapa dia tidak bisa? Kita baca di dalam Wahyu 1 ayat 17-18. Demikian firman Tuhan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Jadi, Yesus telah memegang kunci maut dan kunci kerajaan maut. Iblis tidak bisa membangkitkan orang mati. Kenapa? Karena kunci maut sudah dipegang oleh Yesus. Itu sebabnya iblis tidak bisa mengambil nyawa manusia dan mengembalikan kepada tubuhnya. Karena iblis tidak bisa mengeluarkan mereka. Karena kunci maut telah dipegang oleh Yesus. Sehingga kalau kita melihat seakan-akan ada orang mati yang dibangkitkan bisa berjalan lagi, itu bukan nyawa atau jiwa dan roh orang tersebut yang kembali ke tubuhnya, tetapi itu adalah roh-roh jahat yang dimasukkan iblis ke dalam tubuh yang sudah mati. Karena kuasa kebangkitan hanya di dalam Yesus. Hanya Yesus yang punya otoritas membangkitkan orang mati. Sehingga kalau Tuhan izinkan ada orang mati yang harus dihidupkan kembali, Tuhan bisa memakai saudara dan saya untuk membangkitkan orang mati. Itu sebabnya Matius 10 ayat 8 berkata, "Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati." Firman Tuhan di sini berkata bahwa kita diberikan otoritas untuk membangkitkan orang mati. Jadi, hanya orang-orang yang di dalam Yesuslah yang bisa dipakai Tuhan membangkitkan orang mati. Selain orang di dalam Yesus, mereka tidak bisa membangkitkan orang mati, tetapi mereka hanya bisa memasukkan roh-roh jahat pada tubuh orang yang sudah mati. Jangan salah paham, bukan saudara dan saya yang membangkitkan orang mati, tetapi Yesus yang membangkitkan orang mati melalui kita. Yang ke-12 adalah iblis tidak bisa mengutukmu. Iblis tidak bisa mengirimkan kutuk kepadamu. Di dalam Yesaya 54 ayat 17a berkata, "Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil." Jadi setiap senjata yang ditempa kepada kita tidak akan berhasil. Yang kedua, di dalam Amsal 26 ayat 2 berkata, "Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena." Jadi setiap kutuk yang dilontarkan kepada saudara dan saya, baik itu kutuk perkataan, baik itu santet, tidak akan kena kepada saudara. Karena kita sudah belajar di video yang sebelumnya bahwa di dalam diri kita ada pagar ilahi yang melindungi saudara dan saya. Hidup kita dan seluruh yang kita miliki dilindungi, dipagari oleh tudung ilahi Tuhan. Sehingga setiap kutuk dan senjata yang ditempa kepada kita tidak akan kena. Tetapi di sini dikatakan kalau tanpa alasan, kecuali ada alasan. Apa itu alasannya? Pada saat saudara berbuat dosa. Contoh, kalau ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, memberontak kepada orang tuanya, membuat sakit hati orang tuanya. Kalau orang tuanya mengutuk dia, maka ada alasan bagi iblis untuk menangkap perkataan kutuk orang tuanya supaya jadi terhadap hidup dia. Karena iblis adalah seorang eksekutor. Tapi selama anak itu bisa menghormati orang tuanya, tidak memberontak kepada orang tuanya, maka
segala kutuk yang dilontarkan orang tuanya tidak akan pernah kena. Karena tidak ada alasan bagi iblis untuk membuat kutuk itu jadi di dalam anak itu. Karena anak itu tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan selalu berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Selama hati kita benar, kita tidak sedang buka celah, kita tidak sedang dendam, maka kutuk, santet, atau apapun tidak akan pernah kena kepada saudara. Yang ke-13 adalah iblis tidak bisa melanggar batas yang sudah diberi tanda darah Yesus. Saat ada tulah ke-10 yang terjadi di Mesir, yaitu kematian anak-anak sulung, bukan hanya anak manusia, tetapi juga anak-anak binatang. Tetapi setiap orang yang tinggal di dalam rumah, dan rumah itu diberi tanda darah sebagai lambang darah Kristus, maka rumah itu telah di-sealed. Maka rumah itu sudah diberi tanda bahwa rumah ini tidak boleh dijamah oleh malaikat maut. Sehingga semua anak sulung yang ada di rumah itu, bahkan binatang yang mereka miliki, dilindungi oleh Tuhan. Ada garis batas tanda darah yang iblis tidak bisa masuki. Karena malaikat maut tidak boleh dan tidak bisa melanggar apa yang sudah di-sealed, apa yang sudah dibungkus oleh darah Yesus. Itu sebabnya penting bagi kita untuk selalu berdoa, minta tutup bungkus dengan darah Yesus. Bagaimana berdoanya? Contoh, di dalam nama Tuhan Yesus, aku memakai darah Yesus untuk menutup bungkus hidupku, keluargaku, harta bendaku, bisnisku, tempat pekerjaanku, orang tuaku, anak-anakku, di dalam nama Yesus. Amin. Sehingga kita terjaga oleh karena darah Yesus telah membungkus kita. Yang ke-14, iblis tidak bisa lupa. Tuhan pun tidak bisa lupa, tetapi Tuhan bisa melupakan hal-hal yang jahat di dalam hati kita. Pada waktu kita mengaku dosa kita, Tuhan akan membuang dosa kita jauh ke tubir laut, dari barat ke timur. Bahkan dikatakan Tuhan akan melupakannya, menghapusnya. Tetapi iblis akan selalu berusaha mengungkit-ungkit dosa masa lalu saudara, karena dia tidak akan pernah lupa. Itu sebabnya kalau saudara sudah mengakui di hadapan Tuhan dan bertobat, pada waktu iblis mengingatkan saudara dan mengungkit-ungkit dosa saudara supaya saudara merasa bersalah, ingatlah bahwa pada waktu saudara sudah mengakui di hadapan Tuhan dan bertobat, saat itu juga dosa saudara sudah dihapuskan, sudah dilupakan, dan saudara juga harus melupakannya. Kalau saudara harus mengingatnya, ingatlah dosa masa lalu untuk melihat anugerah dan kebaikan Tuhan yang mengampuni dosa kita, bukan supaya kita tertuduh lagi. Yang ke-15 adalah iblis tidak bisa menolongmu. Iblis bisa membuat mujizat, tetapi mujizatnya membuat engkau semakin dalam masuk di dalam masalah yang lebih besar. Iblis bisa melakukan mujizat, tetapi iblis tidak bisa menyingkirkan tulah yang ada di Mesir. Mari kita pelajari dari kisah tulah yang ada di Mesir. Dalam Keluaran 7 ayat 19 sampai 22, firman Tuhan berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil.
dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Kita melihat di sini bahwa pada waktu Musa atau Harun memukulkan tongkatnya, maka semua air yang ada di Mesir menjadi darah. Lihat apa yang dikerjakan iblis melalui para ahli sihir di Mesir. Mereka bukannya menyingkirkan tulah air menjadi darah atau membuat semua air yang ada di Mesir menjadi bersih kembali, tetapi justru mereka membuat mujizat yang sama, yaitu membuat air menjadi darah. Di ayat 19 Tuhan menyuruh Musa untuk mengatakan kepada Harun supaya dia mengulurkan tangannya ke atas segala air orang Mesir, di atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka. Baik itu yang ada di dalam wadah kayu, juga yang ada di dalam wadah batu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun, mereka hanya memukulkan tongkat mereka di atas sungai Nil. Tapi tidak diceritakan bahwa Harun dan Musa memukulkan tongkatnya di atas air yang ada di selokan, di kolam, bahkan air yang ada di dalam wadah kayu dan wadah batu. Jadi ada beberapa air yang masih bersih. Lalu apa yang dibuat oleh iblis melalui para ahli sihir tersebut? Mereka bukan menyehatkan air yang sudah menjadi darah, tetapi justru mereka membuat mujizat yang sama, yaitu menjadikan air menjadi darah. Jadi air-air yang masih bersih karena belum dipukul oleh tongkat Harun, justru air-air tersebut dipukul oleh para ahli Mesir, sehingga air-air itu menjadi darah. Jadi tidak ada sisa lagi air bersih yang ada di Mesir. Semuanya menjadi darah. Saudara bisa lihat bahwa iblis tidak memberikan jalan keluar. Iblis tidak memberikan kelepasan, tetapi iblis justru membuat masalah semakin parah. Demikian juga dengan tulah yang kedua, yaitu kata. Kita baca di dalam Keluaran 8 ayat 5-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Lalu Harun mengulurkan tangannya ke atas segala air di Mesir, maka bermunculanlah kata-kata, lalu menutupi tanah Mesir. Tetapi para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga mereka membuat kata-kata bermunculan meliputi tanah Mesir. Iblis tidak memusnahkan kata-kata itu, tetapi justru dia menambahkan jumlah kata yang menutupi Mesir menjadi lebih banyak. Dan mulai dari tulah yang ketiga sampai yang ke-10, iblis sudah tidak bisa lagi menirukan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Kita baca di dalam Keluaran 8 ayat 16-18. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah, maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Lalu mereka berbuat demikian. Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Maka nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Para ahli itu pun membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantranya untuk mengadakan nyamuk-nyamuk. Tetapi mereka tidak dapat. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Kita lihat di sini, dia tidak bisa lagi membuat mujizat yang sama. Dia hanya bisa menirukan tulah yang pertama dan tulah yang kedua. Jadi kita bisa melihat bahwa iblis memang bisa melakukan mujizat, tetapi tidak semua mujizat dia bisa lakukan karena kuasanya terbatas. Orang-orang Mesir menyembah iblis
Itu sebabnya mereka lebih percaya kepada ahli-ahli sihir. Tetapi iblis tidak menolong mereka. Iblis tidak memusnahkan tulah yang ada di Mesir, tetapi dia justru menambahkan tulah itu menjadi lebih parah. Iblis bukan hanya tidak mau untuk menolong mereka, tetapi karena dia memang tidak mampu melawan kekuatan Allah yang mendatangkan tulah di Mesir. Demikian juga pada waktu saudara meminta pertolongan kepada iblis. Iblis adalah penipu. Dia juga pencuri pembunuh untuk membinasakan. Adalah sebuah kesalahan yang besar kalau kita mencari iblis untuk minta pertolongan, karena dia tidak akan memberikan pertolongan. Walaupun seakan-akan dia membuat mujizat, seakan-akan saudara disembuhkan. Tetapi sebenarnya mujizat yang diberikan iblis kepada manusia bukan untuk memberikan orang itu jalan keluar, tetapi justru mengikat orang itu supaya orang itu masuk ke dalam masalah yang lebih besar dan lebih parah. Tuhan Yesus memberkati.